Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin akan memaparkan hasil demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Juni Astuti dari SDN 7 Muara Telang, dan di sebelah kanan saya Eko Rudianto dari SDN 7 Muara Telang. Di sebelah kiri saya Mustafa dari SDN 18 Muara Telang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pak Mustafa hari ini akan melakukan proses coaching, Pak ya? Iya. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, boleh saya bertanya-tanya, Pak? Boleh Bu, silakan. Nanti ketika akan melakukan proses coaching dengan Pak Rudi, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilakukan seperti apa ya, Pak ya? Ya Bu, saya akan menggunakan indikator tahapan tirta Ya. yang akan dimulai dengan tujuan, ide, vindikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh. Terus kompetensi coaching apa yang akan Bapak Mustafa kembangkan nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ya. pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan terbobot. Ya, Pak. Dari 3 kompetensi yang akan Pak Mustafa kembangkan, supaya lebih spesifik lagi, Bapak mengambil berapa kompetensi, Pak? Dari 3 kompetensi yang saya akan ambil itu ada 2 saja Bu, yaitu pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbobot. Oke, Pak, luar biasa Pak Mustafa ya, karena mengarah kepada coaching untuk menggali ide-ide yang positif, Pak ya. Iya. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa yang akan Bapak ajukan kepada Pak Rudi atau coaching? Ya Bu, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai, saya ingin membantu Cuci supaya dapat solusi dari permasalahan Ya. dan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dapat menggali ide-ide baru untuk Cuci. Oke Pak, luar biasa sekali Bapak Mustafa ya, telah mempersiapkan alur tirta yang terus Bapak akan memandu pertanyaan-pertanyaan ke coaching. Demikian Pak ya dari saya. Sebelum coaching silakan Bapak untuk melaksanakan coaching bersama Pak Rudi. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kedua. Selamat siang Pak. Siang, ya Pak Rudi. Ada apa? Saya lihat sepertinya Pak Rudi ini agak murung, tidak bersemangat. Ya ini Pak, mohon maaf, saya mau minta waktunya sebentar. Iya Pak, tidak apa, silakan. Begini Pak, saya ingin curhat sebentar tentang apa yang saya alami atau masalah yang saya hadapi. Bolehkah Bapak? Bisakah Bapak membantu? Dengan senang hati. Kira-kira yang bisa saya bantu apa ya Pak? Sebenarnya ini Pak, saya ini ingin mencari solusi atau ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi dan mencari pemecahan masalah yang sedang terjadi pada saya ini Pak. Masalahnya apa? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Ini Pak, setiap hari itu kan saya ngajar di kelas 6 ini Pak ya. Iya. Sudah kelas 6 kan otomatis tasnya tinggi, sudah tinggi. Otomatis anak-anak itu kalau sudah kelas 6 kan sudah bisa membaca. Nah ini ada salah satu siswa saya yang membacanya belum lancar gitu. Kok bisa ya Pak ya? Padahal sudah kelas 6. Apakah ada ini Pak masalah? Nah itulah sebenarnya kalau dilihat dari umur ya sudah dewasa, tapi ketika belajar di kelas membacanya itu tidak lancar. Jadi bagi
saya ini sebagai gurunya merasa bahwa dia tuh harus bisa membaca gitu. Ya, keinginan saya itu supaya dia bisa baca gitu. Terus apa rencana Pak kedepannya ya? Kalau rencana kedepannya Pak, ini sudah terngiang dalam pikiran saya Ya. itu mau memberi bimbingan itu bagaimana Pak? Oh iya. Bimbingan antara 10 sampai 15 menit di kelas dengan cara ketika siswa itu istirahat, yang lain istirahat, siswa itu dipanggil supaya dia mendapat bimbingan dari saya gitu, supaya nantinya dia bisa membaca gitu. Ya, memberi jam tambahan gitu maksudnya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak? Kalau hal lain yang ingin saya lakukan itu mencari teman atau tutor sebaya untuk beliau ini, si anak didik ini. Karena dengan tutor sebaya mungkin bisa membantu ya, ketika dia bermain itu sambil belajar gitu maksudnya. Jadi itu harapan saya supaya kedepannya walaupun mereka bermain tapi sambil belajar gitu loh maksud saya. Lalu bagaimana dengan proses belajarnya siswa tersebut? Dalam proses belajar itu siswa tetap belajar dengan temannya dalam satu kelas itu sama, tapi hanya yang membedakan itu ketuntasan belajarnya. Kalau yang lainnya itu 7 ya, mungkin dia bisa 3 ya, atau 2 gitu. Karena kemampuannya juga berbeda dengan temannya. Mungkin karena seperti ini anak tersebut masuk dalam anak yang berkebutuhan khusus karena lamban belajar ya. Nah, dari rencana Bapak rencanakan, kapan rencana itu Bapak laksanakan? Kalau dari pembahasan ini Ya. rencana saya ke depannya ini mau dilaksanakan, kan ini dari Sabtu mau dilaksanakan, nanti hari Senin lah, mulai hari Senin mau dilaksanakan supaya lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Sudah kelas 6 kan? Ya. Dan langkah yang Pak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak itu ya. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat bersyukur atas penyemangat dari Bapak, kemudian atas yang dinamakan namanya, saya merasa lega karena sudah mendapat wawasan dan pengetahuan baru supaya nanti bisa saya terapkan untuk siswa saya. Ya. Syukurlah Pak sudah merasa lega ya, karena siswa tersebut harus cepat untuk ditangani. Dan lalu dari yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau komitmen yang akan saya laksanakan yaitu dalam proses belajar dan mengajar saya menerapkan rencana saya yang sudah kita bahas ini untuk kemajuan siswa saya dan untuk keberhasilan siswa saya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan ya jelas dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman sejawat saya, kemudian ini dari teman sebaya yang akan saya buat tutor sebaya. Jadi dukungannya itu ya dengan siswa juga sih sebenarnya. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terlaksana ya, dan dapat terselesaikan. Amin. Pak dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian sekarang saya sudah merasa sedikit lega, supaya semoga ke depannya nanti kita menjadi guru-guru yang lebih baik, menjadi guru yang bisa diteladani oleh siswa kita dan bisa memberikan pembelajaran dan pengajaran yang terbaik. Amin amin. Sama-sama Pak. Baik Pak, ini karena waktu
saya ada janji dengan teman, kemudian juga ada janji dengan siswa. Ya. Saya pamit undur diri, Ya. Pak. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mustafa, kalau boleh saya tanya, setelah melaksanakan proses coaching tadi dengan Bapak Rudi, indikator ketercapaian apa ya yang sudah dicapai, Pak? Ya Bu, tadi setelah pusing dengan Pak Rudi, indikator ketercapaiannya adalah menggunakan alur tirta, Ya. yaitu dengan tujuan pelaksanaan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab semuanya telah terlihat. Iya, Pak. Terus Pak Rudi sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahannya, dan Pak Rudi telah melaksanakan aksi yang bertanggung jawab, tampak terlihat ya. Iya. Dan saya telah hadir penuh saat pelaksanaan coaching, sehingga Fusi dapat menemukan solusi permasalahannya dan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke. Waktu Pak Mustafa tadi coaching dengan Pak Rudi, saya mencatat poin-poin penting, Pak ya. Oh, iya, iya. Nah, memang betul Pak Mustafa tadi telah melaksanakan alur tirta dan pertanyaannya berbobot dengan Pak Rudi, dan Pak Rudi juga telah melaksanakan Pak Rudi telah menemukan ide-ide. Iya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahannya luar biasa sekali, Pak. Untuk kedepannya nih Pak Mustafa, kompetensi apa nih yang akan Bapak capai apabila melaksanakan coaching kembali? Ya Bu, untuk kedepannya kompetensi itu pasti saya akan terus kembangkan ya. Saya akan memperdalam alur kita untuk bagaimana tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab, dan memperdalam pengajuan pertanyaan berbobot ya, sehingga di saat pelaksanaan coaching yang akan datang memunculkan ide-ide lagi, sehingga solusi akan tampak dan saya akan menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh, sehingga pelaksanaan coaching akan lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bapak ya, ide-ide yang akan Bapak terapkan, semoga nanti sewaktu pelaksanaan kedepannya akan lebih sukses lagi ya Pak. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Mustafa, Sama-sama, selamat Bu. beraktivitas kembali Pak. Terima kasih. Iya. Salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Ibu, hari ini katanya akan melakukan proses coaching. Ya, sebelum melakukan proses coaching, bolehkah saya bertanya-tanya terlebih Oh, dahulu? boleh Pak, silakan. Nanti ketika akan melakukan coaching dengan Bapak Mustafa, kira-kira rubrik penilaian yang bagaimana yang Ibu lakukan? Saya akan menggunakan indikator tahapan tirta Pak, yang akan dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, baik Bu. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, pendengar aktif, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik sekali. Dari tiga kompetensi ini, mana yang akan Ibu kembangkan supaya lebih spesifik lagi? Ya, dari tiga kompetensi ini Pak, saya akan mengambil dua, yaitu pendengar aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Bu, karena mengarah kepada coaching untuk menggali ide-ide yang positif, kemudian indikator tercapaian apa yang akan Ibu ajukan kepada coaching. Indikator ketercapaian yang ingin saya ajukan kepada coaching, yaitu saya ingin memandu coaching supaya coaching dapat menyelesaikan permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali ide-ide untuk coaching, Pak. Luar biasa sekali Ibu. Ibu telah mempersiapkan alur tirta yang untuk memandu pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian Ibu, dari saya silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan kunci yang telah Ibu sampaikan tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Mustafa. Salam Bu. Tadi Bapak Mustafa sempat WA saya, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan Pak. Iya Bu, ada sesuatu yang saya ingin bicarakan pada Ibu ini. Kira-kira ada apa Pak ya? Ya ini Bu, ini terkait dengan siswa saya di kelas, karena ini
saya perhatikan anak-anak tersebut ada 9 orang Bu ya, di mana anak itu belum bisa perkalian. Padahal anak-anak tersebut sudah saya paskan beberapa tugas, kemudian menghafal ya, menghafal perkalian itu di rumah, kemudian tugas lainnya. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik ya. Kemudian sehingga anak-anak tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan maksimal di kelas saya, atau tidak tuntas Bu pada materi perkalian. Oh begitu, baik Bapak. Kalau saya garis bawah ini masalah Pak Mustafa itu ada 9 siswa yang masih belum bisa perkalian Pak ya, sehingga tidak bisa maksimal dalam pembelajaran matematika Pak ya. Iya Bu. Oh iya. Karena siswa tersebut belum hafal perkalian, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran ya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, apa ya Bu yang bisa saya lakukan? Oh, baik. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini Pak, nah apa yang ingin Pak Mustafa hasilkan? Ya Bu, dari percakapan yang ingin saya lakukan ini, saya ingin mendapatkan suatu perubahan Bu. Oh, jadi yang ingin Bapak Mustafa harapkan ini perubahan ya Pak? Iya. Kira-kira perubahannya seperti apa Pak ya? Ya perubahannya ya saya ini di kelas anak-anak saya bisa perkalian Bu, meskipun tidak hafal ya 1 sampai 5 minimal ya anak itu 1 sampai 4 atau secara tidak banyak dulu Bu ya. Ya kemudian mereka juga dapat mengetahui konsep-konsep perkalian itu seperti apa. Ya, hasil perkalian itu didapat dari penjumlahan yang berulang, jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran kalau mereka memahami konsepnya. Iya, tadi Pak Mustafa itu ingin anak murid Pak Mustafa itu mengetahui konsep perkalian itu seperti apa Pak ya. Terus dari perubahan yang Bapak sebutkan tadi Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar adanya perubahan Pak? Ya Bu, masih saya pikirkan juga Bu ya, masih dalam pikiran ini Bu. Tapi ada rencana sih Bu ya, rencananya yang saya buat itu. Tapi saya mungkin akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media Bu ya, media papan perkalian, dan mengajarkan mereka konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Oh baik Bapak, Bapak akan menggunakan media pembelajaran berupa papan perkalian Pak ya, dan konsep perkalian berulang. Nah, kira-kira nih Pak, dari strategi Pak Mustafa tadi, kapan mau diterapkan di kelas Bapak? Kalau saya ingin terapkan itu untuk ini secepatnya Bu ya, karena perkalian itu sangat penting bagi siswa tersebut. Selain strategi itu tadi Pak, ada strategi lain nggak Bapak untuk mengajarkan anak-anak Bapak perkalian? Sebenarnya ada lagi Bu ya, karena ini juga perkalian itu juga penting. Saya ingin membuat namanya les tambahan Bu ya. Oh, les tambahan. Iya. Pak Mustafa ingin merencanakan tentang les tambahan ya Pak ya. Iya. Nah dari ketiga ini, kira-kira untuk saat ini Pak Mustafa lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana Pak ya, dari kegiatan Bapak yang Bapak rencanakan tadi? Kalau saya sih Bu, yang dua yang bisa saya laksanakan secepatnya yaitu menggunakan konsep perkalian dan menggunakan media pembelajaran itu Bu. Oh, iya. Kalau untuk les tambahan kayaknya perlu persiapan yang matang untuk pelaksanaannya. Iya Pak, baik, berarti media pembelajaran ya Pak. Kira-kira dalam pembuatan media ini Pak, tentunya kan kita perlu bantuan atau support dari kawan-kawan ya Pak ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak nanti pada pelaksanaan pembuatan media itu? Ya Bu, dalam pembuatan media ini pasti saya perlu namanya bimbingan atau bantuan dari teman Bu ya. Iya. Teman yang ada di sekolah yang mungkin kompeten untuk membuat media tersebut, seperti Pak Sopini yang merupakan guru senior, kemudian ada Bu Sumartiani juga kayaknya pernah menggunakan media-media seperti ini Bu. Saya meminta bantuan dari beliau. Oh iya, berarti Pak Mustafa ini ingin membuat media ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak mau membuat media tersebut Pak? Kalau untuk membuat media ini secepatnya Bu, bisa minggu depan saya ingin melaksanakan untuk membuat
media tersebut. Tapi sebelumnya itu saya lakukan koordinasi dulu, berkolaborasi dengan teman sejawat sekolah saya terkait dengan rencana saya ini. Ya, bagus sekali Pak Mustofa ya. Dari percakapan kita ini Pak, apa yang ingin Bapak Mustofa dapatkan Pak? Ya, dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran Ibu ya. Alhamdulillah. Dan di sini bagaimana saya dapat melakukan perubahan terhadap siswa di kelas saya dengan cara menggunakan media papan perkalian dalam pembelajaran. Kemudian mengajarkan perkalian dengan konsep penjumlahan berulang. Kemudian di sini saya minta berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pembuatan media tersebut. Alhamdulillah, berarti Pak Mustofa ya sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran bagi anak yang belum bisa berkarya. Saya tunggu Pak nanti ya kabar baiknya bagaimana setelah Bapak menerapkan pembelajaran tadi, apakah ada perubahan bagi anak-anak kita Pak ya. Dari percakapan coaching kita ini Pak, bagaimana perasaan Pak Mustofa sekarang? Ya, perasaan saya kepada Bu ya, terima kasih atas semua ya masukan dari Ibu. Kemudian saya juga terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk Ibu, untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan yang saya ingin lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di kelas saya. Amin. Saya doakan semoga banyak perubahan nanti di kelas Bapak dan anak-anak Bapak semuanya bisa berkarya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, Ya, sama-sama. saya permisi Bu ya, Iya. karena mau ke kelas. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya asik nih Bu tadi ya. Iya Pak. Setelah meng-coaching temannya tadi ya. Iya Pak. Jadi Ibu Juni, kalau boleh saya tahu ini, saya tanya setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bapak Mustofa, indikator ketercapaian apa yang sudah dicapai tadi? Tadi saya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Mustofa tadi Pak, indikator ketercapaiannya adalah menggunakan alur tirta Pak. Nah, karena tujuan pelaksanaan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya sudah terlihat pada diri Pak Mustofa. Dan Pak Mustofa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Pak. Dan telah melaksanakan aksi yang bertanggung jawab tampak terlihat, dan saya telah hadir penuh pada saat pelaksanaan coaching tadi Pak, sehingga coach dapat menemukan solusi permasalahannya dan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya tadi Pak. Ya, jadi waktu Ibu dengan Pak Mustofa tadi coaching, saya tadi mencatat poin-poin penting. Memang betul Ibu telah melaksanakan alur tirta dan pertanyaan-pertanyaan yang telah berbobot. Ibu Juni laksanakan sehingga keluar ide dari Pak Mustofa dalam menyelesaikan masalah-masalah. Luar biasa sekali untuk kedepannya ini kompetensi apa yang Ibu Juni ingin kembangkan juga. Iya Pak, kedepannya ini Pak kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan memperdalam alur tirta Pak. Nah, dengan menerapkan bagaimana tujuannya, identifikasi, aksi dan tanggung jawab, dengan memperdalam pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Sehingga di saat pelaksanaan coaching nanti yang akan datang dapat memunculkan ide-ide atau solusi akan pada coaching, dan sehingga ide dan solusi tadi akan tampak Pak. Dan saya ingin menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh sehingga pelaksanaan coaching nanti akan berjalan lebih baik lagi. Ya, luar biasa sekali Ibu ide yang akan diterapkan. Semoga nanti pelaksanaan kedepannya akan lebih sukses lagi ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Mus. Ya Pak Rudi, hari ini kan akan melakukan proses pusing ya. Ya, Sebelum melakukan proses pusing, bolehkah saya bertanya-tanya Pak? boleh sekali Bapak, silahkan. Ya Pak ya, nanti ketika akan melakukan pusing dengan Ibu Juni, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilakukan seperti apa ya? Ya baik Pak, saya nanti akan menggunakan indikator tahapan tirta yang akan dimulai dengan tujuan,
identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kompetensi pusing apa yang akan Bapak Rudi kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, itu kan dari 3 kompetensi ini, mana yang akan Bapak Rudi kembangkan supaya lebih spesifik? Oke, jadi dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Pak Rudi, karena mengarah pada visi untuk menggali ide-idenya yang positif ya. Kemudian untuk indikator ketercapaian apa yang akan Bapak Rudi ajukan? Dari indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu untuk bisa memandu si coach supaya dapat menemukan solusi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dapat menggali ide-ide ya, untuk ide-ide baru untuk si coach. Dan luar biasa Pak Rudi telah mempersiapkan alur kitanya ya untuk memandu pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, demikian Pak Rudi, saya silakan untuk melakukan pusing dengan pusi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Juni, apa kabar? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Tadi kan kayaknya Bu Juni ini WA saya ini katanya ya ada sesuatu yang ingin dibahas. Kira-kira apa ya yang mau dibahas? Iya Pak, tadi saya sempat bilang Pak Rudi, saya ini agak galau Pak terkait dengan permasalahan menurut saya di kelas. Galau ya? Apa yang menyebabkan Ibu galau ini? Kalau Iya boleh Pak, tahu. saya kan ngajar di kelas 5 nih Pak. Tapi dalam kelas saya itu masih ada satu anak yang belum bisa membaca. Selain belum bisa membaca, anak tersebut berperilaku agak jahil Pak. Suka ngecek kawannya, suka menyebut-nyebut kawannya dengan sebutan bapaknya, ibunya, atau fisiknya gitu. Bullying lah Pak kalau bahasa kita sekarang. Oke, jadi sebelum membahas terlalu jauh nih Bu ya, apa yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan kita ini? Tentunya saya ingin Pak anak tersebut tadi bisa membaca dengan lancar, mengingat dia sekarang sudah duduk di kelas 5, apalagi sudah hampir semesteran, kemudian perilakunya bisa berubah lebih baik lagi. Oke, jadi dari kalau boleh tahu ini Bu, saya apa penyebab murid tersebut belum bisa membaca dan berperilaku jahil seperti ini? Setelah saya telusuri dari guru-guru yang terdahulu Pak, waktu guru yang megang di kelas 1 hingga kelas 4, saya tanya-tanya, kenapa kok anak ini sampai kelas 5 belum bisa membaca? Ternyata anak tersebut itu mempunyai kesulitan dalam belajar Pak. Nah, suka sulit untuk merangkai kata, kemudian anak tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Ya, Gitu, ya. Pak. Jadi masuk dalam ABK itu Bu ya? Iya benar Pak. Dari permasalahan Ibu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu? Yang sudah saya lakukan, yang pertama itu saya melakukan tutor sebaya Pak ya. Nah, kadang kan anak-anak kalau diajarkan dengan kawannya sendiri itu lebih cepat daripada gurunya, dan Ya. ada anak-anak yang seperti itu karena kebutuhan anak kita kan berbeda-beda Pak. Selain tutor sebaya, saya juga sudah browsing di internet Pak, tata cara untuk mengajarkan anak supaya pintar membaca. Nah, itu sudah saya ajarkan setiap hari itu. Anak tersebut saya spesialkan Pak, duduk di sebelah saya ajarkan membaca gitu Pak. Jadi anak spesial Ibu. Itu anak spesial di kelas 5 Pak. Kalau dibuat skala Ibu ini dari 1 sampai 10 ini, menurut Ibu, murid tersebut itu berada di posisi mana? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu, kalau dari kebutuhan dia yang belum bisa membaca dan perilakunya tadi, saya menilainya di skala 5. Oke, skala 5. Nantinya keinginan Ibu itu mau ke berapa itu? Ke skalanya berapa dari 1 ke 10 itu? Saya pengennya anak tersebut itu mencapai skala 8. Jadi dari 1 sampai 10 itu pinginnya mencapai angka 8 itu ya. Apa kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut?
kepada anak yang belum bisa membaca dan berperilaku jahil tersebut? Saya ingin lebih memperdalam bagaimana cara dia belajar membaca, mengeja gitu Pak, yang termasuk menspesialkan tadi Pak ya. Terus yang dari perilaku jahil tadi Pak, saya sebelum pembelajaran itu saya putarkan video tentang apa ya, perilaku yang baik, tentang sopan santun terhadap orang tua, terhadap anak, itu supaya menurut pemikiran saya supaya anak tersebut tuh bisa berubah perilakunya dari menonton video tadi Pak. Oke, dari usaha-usaha ibu ini yang sudah ibu lakukan di kelas, itu pasti menemukan suatu tantangan atau sesuatu yang hambatan gitu yang dialami. Apa itu hambatan dan tantangan? Tantangan pasti ada Pak ya dalam sebuah permasalahan kita untuk menuntaskan masalah tadi ya. Terkadang anak tersebut itu apa ya, belajarnya itu Pak kadang itu males gitu, kadang itu kurang semangat gitu. Nah, tantangan anak tersebut itu sudah semangat untuk mengajarkan dia membaca, sementara dia kita lihat lesu gitu Pak. Itu tantangannya, tapi saya berusaha Pak untuk membangkitkan lagi semangat anak tersebut dengan memberikan motivasi supaya dia mau untuk belajar membaca. Jadi dari rencana-rencana ibu tadi, kira-kira yang sudah disusun dengan baik tadi, kapan ini ibu yang mau laksanakan, mau eksekusi? Insya Allah cepatnya Pak, mengingat sekarang beliau sudah kelas 5 Pak ya, Ya. Malu nanti misalkan sudah naik ke jenjang berikutnya kok belum bisa membaca. Rencananya mau saya cepatnya dieksekusi rencana tersebut minggu depan Pak. Minggu depan ya. Oke, jadi ini akan segera dilaksanakan. Dari pembicaraan ini ibu, apa yang telah ibu dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita ini? Dari pembicaraan saya dengan Pak Rudi ini Pak, saya sudah menemukan solusi, saya mendapatkan ide baru untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus tersebut belum bisa membaca dan perilaku yang kurang baik lah Pak ya. Alhamdulillah saya menemukan sedikit pencerahan gitu Pak untuk anak tersebut. Oke, jadi dari pembicaraan kita ini ibu telah mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan pencerahan. Nah, jadi bagaimana perasaan ibu tentang masalah yang sudah kita bahas ini tadi? Alhamdulillah Pak, sebelum menghubungi Pak Rudi saya ini sempat galau. Alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Pak Rudi, alhamdulillah saya menjadi lebih tenang gitu Pak, karena masalah saya sudah tercurahkan gitu sehingga saya mendapatkan solusi. Oke, jadi baiklah ibu ya. Jadi semoga ibu lancar dalam mengerjakan tugas ini, kemudian bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Semoga keberhasilan selalu menyertai kita semua. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Saya izin pamit Pak ya. Ya. Karena saya mau ke kelas mengajar kembali Pak. Silakan ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Rudi Ya. telah melaksanakan pusing dengan baik ya dan lancar. Di sini Pak Rudi, kalau boleh saya tanya, telah melaksanakan pusing dengan Bu Juni ya? Jadi, Iya, dari Ibu Juni. ya, indikator ketercapaian apa yang sudah dicapai Pak ya? Dari percakapan kita tadi, setelah coaching dengan Ibu Juni tadi, indikator ketercapaiannya adalah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan pelaksanaan, kemudian identifikasi, kemudian aksi, dan tanggung jawab. Semua telah terlihat. Terus Bu Juni tadi sudah menemukan solusi-solusi, kemudian atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu Juni juga telah melaksanakan aksi yang bertanggung jawab tanpa terlihat, dan saya telah hadir penuh mendengarkan keluh kesah beliau saat coaching tadi, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Waktu Pak Rudi dengan Bu Juni tadi, waktu pusing, saya tadi mencatat poin-poin juga, yaitu poin penting. Memang betul Pak Rudi telah melaksanakan alur tirta ya, dan pertanyaan berbobot setelah Pak Rudi laksanakan sehingga keluar ide-ide dari Bu Juni dalam menyelesaikan masalahnya.
luar biasa sekali Pak ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Bapak Rudi kembangkan? Kalau masalah kompetensi untuk kedepannya Pak ya, Ya. yang akan saya kembangkan yaitu memperdalam alur tirta yang bagaimana tujuan tersebut, kemudian identifikasi masalah tersebut, kemudian aksi dan tanggung jawab dengan pendalaman pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga di saat pelaksanaan coaching yang akan datang muncullah ide-ide bagus, sehingga solusi akan tampak dan saya akan menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh, sehingga pelaksanaan coaching akan lebih baik lagi. Wah, sangat luar biasa Pak Rudi, ide-ide yang akan Bapak Rudi terapkan. Semoga nanti pelaksanaannya ke depan akan lebih sukses lagi ya Pak ya. Dan terima kasih atas waktu yang Pak Rudi luangkan. Selamat beraktivitas kembali Pak Rudi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.